Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah, sufi wanita yang satu ini adalah sufi wanita yang dapat dijadikan contoh oleh para muslimah tentang bagaimana menjadi seorang istri soleha bagi suaminya. Ia pernah berkata kepada suaminya yang sedang diliputi perasaan duka dan sedih dengan perkataan yang menghibur, "Kalau yang kamu sedihkan berhubungan dengan urusan akhirat, sesungguhnya hal itu sangat menguntungkan bagimu. Tetapi jika yang kamu sedihkan berhubungan dengan urusan dunia, sama sekali aku tidak membebanimu dengan perkara yang berat." Demikian perkataan Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah kepada suaminya. Tidak sampai di sini teladan yang baik sebagai istri yang soleha diperlihatkan. Dalam kisah lain disebutkan bahawa Abu Husain Ahmad bin Abu Huwairi mempunyai istri lain selain Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah. Suatu ketika Rabi'ah memasak makanan yang enak. Masakan itu diberi campuran aroma yang harum. Setelah masak dan menyantap makanan itu, Rabi'ah berkata kepada suaminya, "Pergilah kamu ke istri yang lain dengan tenaga yang baru." Demikian perkataan Rabi'ah. Rabi'ah yang satu ini memang mirip dengan Rabi'ah Al-Adawiyah yang berdomisili di Basrah. Rabi'ah Syamiyah ini setelah menunaikan solat Isya, ia berdandan lengkap dengan busananya. Setelah itu baru mendekati tempat tidur suaminya. Ia tawarkan pada suaminya, "Apakah malam ini kamu membutuhkan kehadiranku atau tidak?" Begitu perkataan Rabi'ah. Jika suaminya sedang berhasrat untuk menggaulinya, maka ia melayaninya hingga puas. Kalau malam itu suaminya sedang tidak berminat menggaulinya, maka ia menukar pakaian yang ia kenakan tadi dan berganti dengan pakaian lain yang digunakan untuk beribadah. Malam itu ia tenggelam di tempat solatnya hingga subuh. Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah bersuami dengan Ahmad bin Abu Huwairi itu memang dikehendaki Rabi'ah sendiri. Ia pula yang pertama-tama melamar Syekh Ahmad supaya berkenan memperistri dirinya. Kisahnya bermula dari kematian suami Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah yang meninggalkan harta warisan yang sangat besar. Ia kesulitan menafkahkan harta itu mengingat ia seorang wanita yang terbatas gerakannya. Maka ia bermaksud melamar Syekh Ahmad dengan tujuan agar dapat menasarufkan atau menghibahkan hartanya demi kepentingan Islam dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang demikian itu kerana Rabi'ah binti Ismail memandang Syekh Ahmad sebagai orang yang dapat menjalankan amanah, sedang Rabi'ah sendiri seorang yang adil. Ketika mendapat lamaran dari Rabi'ah, Syekh Ahmad berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak berminat lagi untuk menikah sebab aku ingin berkonsentrasi untuk beribadah." Rabi'ah menjawab Syekh Ahmad, "Sesungguhnya konsentrasiku dalam beribadah adalah lebih tinggi daripada kamu. Aku sendiri sudah memutuskan untuk tidak menikah lagi. Tetapi tujuanku menikah kali ini tidak lain adalah agar dapat menasarufkan harta kekayaan yang kumiliki kepada saudara-saudara muslim dan untuk kepentingan Islam sendiri. Aku pun mengerti bahawa engkau itu orang yang soleh. Tapi justru dengan begitu aku akan memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala." Syekh Ahmad berkata, "Baiklah, tapi aku minta waktu. Aku hendak meminta izin dari guruku." Lalu Syekh Ahmad menghadap gurunya, yakni Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, sebab gurunya itu dulu pernah melarang dirinya untuk menikah lagi. Beliau berkata, "Setiap orang yang menikah, sedikit atau banyak, pasti akan terjadi perubahan atas dirinya." Tetapi setelah Abu Sulaiman mendapat penjelasan dari muridnya mengenai rencana Rabi'ah, ia berkata, "Kalau begitu nikahilah ia, kerana perempuan itu seorang wali." Rabi'ah binti Ismail Asy-Syamiyah adalah sufi wanita yang
berjaga sepanjang malam untuk beribadah dan berpuasa pada siang harinya. Ketika ia mendengar panggilan untuk beribadah solat, ia menyamakan panggilan itu dengan tiupan trompet malaikat Israfil, tanda kiamat besar terjadi. Bila cuaca sedang panas, maka ia menyamakan dengan panasnya neraka. Suaminya Ibnu Abi Al-Hawari termasuk sebagai suami yang pengertian. Dia memberitahukan kepadanya bahwa dia mencintainya sebagaimana ia mencintai saudara laki-lakinya. Ini bermakna bahwa dia tidak memerlukan kebutuhan yang bersifat fisik dari suaminya. Dia juga mengatakan bahwa seseorang yang tenggelam dalam beribadah, Allah akan membuka tabir kesalahannya sebelumnya, dan ketika seorang mengetahuinya, maka ia tidak memiliki perhatian terhadap masalah yang lain. Cinta dan rasa takut Rabi'ah Asy-Syamiyah. Ahmad bin Abu Hawari mengatakan bahwa istrinya adalah seorang wanita yang pikirannya sering saling mengalahkan antara dua hal. Terkadang dia tanpa dipengaruhi oleh cinta, sementara di suatu waktu dia dipengaruhi oleh ketakutan. Ketika dipengaruhi cinta, dia akan membacakan puisi cinta seperti, "Dia adalah teman yang tiada bandingannya. Kasihnya menempati seluruh hatiku, teman yang membuka penglihatanku, tetapi tidak pernah bilang dari hati dan pikiranku." Begitulah puisi cinta Rabi'ah. Ketika dia berada dalam pengaruh kasih sayang, dia akan bergumam sendiri, "Aku telah membuatmu tersangkut dalam hatiku dan berbicara sendiri dalam pergaulanku. Aku sendiri adalah untuk hidupku dan hati adalah tempat bagi teman yang sesungguhnya." Ketika dalam pengaruh ketakutan, dia akan berkata, "Aku memiliki ketentuan atas perjalanan yang kurang dari cukup. Haruskah aku mencoba lebih sedikit atau lebih banyak mengatur perjalanan? Akankah aku akan dibakar oleh api nerakamu? Manakah yang paling aku suka? Kemudian dimanakan akan aku letakkan rasa harap dan takut?" Ahmad bercerita bahwa dia berkata kepada istrinya, "Aku tidak pernah melihat orang yang berdoa yang seperti itu dan solat tahajud sepanjang malam, kemudian hanya untuk Allah." Seseorang yang berkata, "Bagaimana kamu berbicara, aku bangkit untuk beribadah di akhir malam ketika aku dipanggil?" Jawab Rabi'ah Asy-Syamiyah. Lebih lanjut, Ahmad berkata, "Suatu hari aku akan makan pada saat melakukan ibadah. Ketika dia mulai menasihatiku, aku berkata, 'Biarkan aku makan terlebih dahulu.' Dia berkata bahwa berbicara tentang akhirat seharusnya tidak mengganggu orang-orang seperti kita. Kemudian ia berkata bahwa setelah dia melihatku sebagai saudara bukan sebagai seorang suami, segera melayaniku secara khusus untuk mempersiapkan piring." Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.